Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Kita akan mulai tepat waktu jam 19.30. Sekarang di Makassar masih 19.29. Jadi sembari menunggu karena Kang Pepi sudah ada di sini. Kang Pepi, selamat malam. Halo Mbak Indah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu akhirnya ya. Apa Siap, kabar? sama-sama Mbak Indah. Alhamdulillah baik. Oke, kalau gitu sebelum kita ngelempar ini ke Kang Pepi, saya mau memperkenalkan apa Teh Riri, terus memperkenalkan Kang Pepi lebih lengkap lagi sama teman-teman yang sudah join, karena sebenarnya yang mendaftar hari ini lebih dari 50 orang. Ya. Sambil menunggu, sambil saya mau menjelaskan sebenarnya Teh Riri itu bergerak di bidang apa sih, terus kok bisa-bisanya gitu, maksudnya merangkul Kang Pepi untuk bisa hadir malam ini untuk teman-teman. Karena ada beberapa yang teman-teman bilang, Kang Pepi itu empuhnya penulisan katanya. Alhamdulillah. Oke Kang, saya memperkenalkan dulu ya Teh Riri ya, sambil tunggu teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Senang banget malam ini kita bisa ketemu di satu ruang yang kami memberi nama dari Teh Riri, dari tim kami. Kami memberi nama itu workshop kelas 3. Sebenarnya ini kapasitasnya hanya untuk sekitar 16 sampai 20 orang, karena kita pengennya informasi yang kami sampaikan itu lebih masuk, tapi karena memang Corona mengubah platform kami, yang tadinya kami offline, dari coffee shop ke coffee shop, dan hanya berkutat di kota Makassar saja, akhirnya kami mengambil langkah yang sedikit prematur, kita bilangnya, karena tidak ada persiapan dan semuanya kayak tergesa-gesa. Kami mengubah platform kami menjadi digital dan akhirnya bisa menjangkau teman-teman yang di luar Makassar intinya. Karena kami pengennya teman-teman akhirnya workshop cluster ini sebenarnya maksimalnya 16 orang. Karena pengennya lebih ketemu sama pematerinya lebih enak. Dan kami memang maunya membantu yang namanya coffee shop. Jadi ada rebranding coffee shop yang kami mau tidak hanya menyuguhkan kopi, tapi juga ada ilmu di situ. Itu awal ide yang kami bentuk Teh Riri. Tapi karena Corona, semua tutup di awal Maret sampai April, bahkan sejumlah coffee shop yang pernah kami kerjasama megulung tikar akhirnya. Dan dari bulan Mei kemarin kami berpikir kami tidak akan pernah bakal maju kalau kami tetap dengan platform mempertahankan offline. Karena sebenarnya ilmu-ilmu yang kami pengen bagi itu khususnya soft skill dan hard skill di bidang komunikasi ini lebih banyak diminati sama orang-orang teman-teman yang justru di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Sulawesi. Karena terbukti dari beberapa kelas yang kami buat justru lebih banyak dari Sumatera dan Jawa. Nah, untuk saya jelaskan sedikit untuk ground rules-nya adalah aktif. Kami maunya teman-teman lebih aktif dalam berinteraksi melalui grup chat. Terus teman-teman juga boleh bertanya pada saat sesi, kalau mau lebih private bertanya sama Kang Pepi langsung boleh, tapi dengan raise hand. Terus habis itu pada saat sesi materi berjalan, kami memohon untuk menonaktifkan fitur audio atau memute-nya untuk membuat kuota teman-teman tidak terlalu banyak terbuang. Boleh mematikan video karena lebih menghemat. Nah, sesi tanya jawab itu sebenarnya lebih enak pada saat setelah selesai semua materi yang disampaikan Kang Pepi. Tapi kalau di tengah-tengah materi itu ada yang mau dipertanyakan, boleh, silakan. Kami membuka, tapi lebih aktif di grup chat saja. Nah, pada saat bertanya secara langsung, kami memohon untuk teman-teman untuk mengaktifkan audio dan video biar Kang Pepi juga bisa langsung melihat teman-teman yang bertanya yang mana sih gitu orangnya. Nah, untuk
uh, sejarah singkat, bukan sejarah singkat sih Kang, ya Allah, sumpah. Saya mau ngebacain aja tuh deg-degan. Senior dari Litbang Kompas, terus habis itu wakil editor Dep News, fokus wakil editor multimedia, sampai akhirnya memang kita dipertemukan di Kompasiana karena 2018 Kang Pepi meng-create satu the largest social blog namanya Kompasiana. Mungkin teman-teman yang di generasi sekarang juga main di situ, terus habis itu lebih aktif tahun 2017 jadi CEO Selesar.com. Ini masih ada ya Kang ya? Masih. Tapi diambil alih sama teman-teman sekarang siap. pengelolaannya. Oke. Dan 2017 di bulan November di tahun yang sama, Kang Pepi juga mendirikan yang namanya pepnews.com. Peliputannya di luar negeri, dalam negeri udah yang tabrek-abrek dari Bosnia, terus habis itu dari pernah ke Paris, dan banyak banget, punya istri, iya tentunya. Terus anak 2, udah gede-gede ya Kang ya? Iya Istri sudah. masih 1 ya Kang ya? Tetap 1. Oke, terus siap. Buku, editor buku terakhir itu di tahun 2013. Jokowi untuk Presiden, Alex Media, kalau tidak salah. Terus 2016 resign dari Harian Kompas, setelah 26 tahun bergabung. Wah, saya baru berapa tahun bergabung, saya resign, Kang. Salah. Iya, belum lahir. Oke, untuk mempersingkat waktu, siap. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman udah menunggu, saya langsung serahkan ke Kang Pepi. Silakan, Kang. Baik, Mbak Indah, Pak Riri, dan teman-teman sekalian, kita santai aja di sini berbagi ilmu ya. Mungkin berbagi pengalaman kali. Kalau ilmu menulis mungkin secara teori, mungkin teman-teman ada yang lebih jago, lebih pintar dari saya kalau dari sisi teori gitu ya. Tapi kalau dari sisi praktek menulis ya, saya menulis sejak sekolah dasar bahkan ya. Sejak sekolah dasar lalu kemudian terasah ketika menjadi wartawan tentu saja. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah menulis ini menyenangkan karena bagi saya ternyata pensiun itu ya pasti dari pekerjaan, tapi tidak dari menulis. Jadi menulis itu tidak ada pensiunnya. Bahkan ketika saya sudah pensiun dari sebuah media besar, Harian Kompas, yang hari ini kehilangan tokoh nasional pers ya, pendirinya Bapak Yakob Utomo, hari ini beliau meninggal dunia. Itu kemudian saya mendapatkan suatu pelajaran, tentu saja pelajaran kehidupan, karena bagi saya sering mengatakan bahwa Kompas ini adalah kampus kehidupan. Nah, disitulah saya mengasah kemampuan saya menulis, meliput, lalu kemudian saya menemukan personal brandingnya sendiri di Harian Kompas. Ya, saya selalu mengatakan kenapa kita harus memelihara personal branding ya. Ya karena memang banyak sekali wartawan-wartawan di Harian Kompas ini yang hebat-hebat gitu ya. Semua bersaing ya, tetapi kita harus ada punya satu ciri khas lah gitu ya, personal branding sendiri. Nah, personal branding saya kebetulan waktu itu saya sudah mulai ngeblog, lalu kemudian saya mempelajari media sosial, saya ikutin aplikasi-aplikasi yang tumbuh menyertai pada saat dunia internet berkembang. Saya bahkan secara beruntung banget saya tahun 2010 di Inggris, di London, itu bertemu dengan Timothy Berners-Lee namanya. Dia, teman-teman kalau lihat di Wikipedia atau di mana gitu di internet, nah dialah yang menciptakan www gitu ya, World Wide Web. Jadi karena beliau inilah kita bisa bertemu sekarang ini dengan bantuan internet. Nah, saya bertemu banyak orang, menginspirasi bagi saya. Nah, sehingga saya kebetulan, ya sudah saya harus menemukan personal branding sendiri di Harian Kompas. Maka saya dikenal lah sebagai wartawan Kompas yang mendalami ilmu-ilmu
media sosial, ilmu blog, dan kemudian saya melahirkan Citizen Journalist Media gitu. Oke, itu sedikit pemanasan ya, apa namanya, sekedar bukan pemberitahuan, perkenalan ya. Nah, terkait dengan materi hari ini, ya kita ngomong santai aja. Saya selalu bikin materi dari tempat ke tempat itu berbeda gitu ya. Tema juga sama gitu, harus beda. Ya mungkin itu saya mengolah diri sendiri saja untuk selalu berpikir setiap hari gitu. Nah untuk kali ini, untuk teman-teman yang kebetulan acaranya ini dibesut oleh Teh Riri di Makassar ya, oleh Teh Indah juga, saya membawakan sebuah materi yang simple, yang sederhana dalam menulis, yaitu jangan takut menulis. Mungkin Teh Riri bisa membantu saya menampilkan slide ya, menampilkan slide. Nah, ini dia, karena saya tidak bisa menulis atau membuat slide yang hebat-hebat gitu. Saya hanya PowerPoint sederhana aja, yang penting kebaca gitu. Yang penting bagi saya mudah dipahami. Nah, saya bercerita, ini jangan takut menulis ya, itu dari judul dari saya. Jadi saya mulai dengan slide pertama itu, slide pertama saya mencantumkan gambar di sini, menyertakan gambar ini Tan Malaka. Tan Malaka ya. Saya sedikit merefresh ingatan saya pada tahun 98-99 saya bertemu dengan politisi namanya Pak Hadi Joyo Niti Miharjo. Hadi Joyo Niti Miharjo, dia dari Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak istilahnya, singkatannya itu. Dia ini penerus Tan Malaka ya, cita-cita Tan Malaka. Nah kebetulan karena persinggungan saya dengan beberapa politisi waktu itu, ada 48 partai tahun 99 itu yang daftar ke KPU itu, saya intensif hampir semua pimpinan partai termasuk Pak Hadi Joyo ini. Lalu kemudian dia memberikan buku kepada saya, bukunya Madilog. Saya ya tertarik karena ini sebenarnya buku filsafat ya, buku filsafat tentang pemikiran Tan Malaka waktu itu, bagaimana mencita-citakan sebuah rakyat, sebuah negara yang sekarang dinamakan Indonesia. Nah, tahun 46 ada kita punya ideologi Pancasila, tapi waktu itu mungkin belum bergaung, sehingga Madilog ini dianggap sebagai sebuah bukan way out ya, sisi lain lah, sudut pandang lain, nanti akan saya jelasin tentang sudut pandang lain dari bagaimana kita membangun negara dan bangsa ini. Waktu itu Tan Malaka seperti itu. Nah, persinggungan saya dengan buku Madilog, lalu kemudian di dalam buku itu ada kata-kata yang saya nukil hari ini, kita manusia memang hewan yang ingin tahu, curious, atau dalam bahasa Belandanya disebut nieuwsgierig. Nah, Tan Malaka pada saat itu sudah menyadari bahwa ya kita ini manusia sebagai makhluk berpikir, ya, makhluk yang selalu berpikir dan mengaktualisasi diri. Kalau saya pinjam istilahnya Descartes itu kan artinya saya berpikir maka saya ada gitu. Jadi kalau nggak mikir saya belum ada lah, intinya begitu. Nah, pada saat itu pemikiran-pemikiran Tan Malaka sudah sampai ke sana, bahwa manusia sebagai makhluk berpikir selalu ingin tahu. Nah, nieuwsgierig atau curiosity, keingintahuan manusia itu demikian tinggi. Nah, sehingga ingin segalanya tahu, manusia ingin segala hal tahu, lalu kemudian berusaha memenuhi keingintahuannya itu. The next slide. Nah, the next slide. Nah, jadi pada saat itu Mr. Tan Malaka sadar ya, kenapa manusia ingin tahu ya? Karena mempunyai dua kebebasan, gitu ya. Nah ini kita dalam menulis, ya, kenapa tidak perlu takut dalam menulis? Karena kita diberi pikiran,
dan tentu saja kita diberi kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir ini adalah sudut pandang masing-masing orang. Saya selalu mengatakan ya dalam setiap kesempatan, kenapa harus takut mengeluarkan pendapat dalam bentuk pikiran, entah itu verbal maupun literal dalam bentuk tulisan gitu. Toh itu sudut pandang yang merupakan kebebasan kita berpikir, cerminan kita bebas untuk berpikir gitu ya. Nah, setiap orang ini unik, setiap orang punya sudut pandang berbeda. Sehingga jangan takut kalau menulis, takut, wah sudut pandang saya sama dengan orang. Mungkin sama, tapi cara menguraikan sudut pandang itu bisa lain-lain. Nah, kita tidak boleh takut menulis hanya karena merasa sudut pandang kita lemah, sudut pandang kita tidak baik, sudut pandang kita tidak menarik, dan kemudian merasa atau menganggap sudut pandang orang jauh lebih hebat, lebih menarik, dan karenanya saya takut menulis. Untuk itu, saya tidak perlu menulis. Nah, ini sudah melanggar kaidah dari kebebasan berpikir itu. Ya, saya tekankan. Hal kedua adalah kebebasan berbicara. Sesungguhnya menulis itu adalah berbicara. Ya, berbicara tanpa terdengar suaranya gitu. Nah, di dalam berbicara itu, setiap bicara apapun, entah itu verbal maupun literal, pasti mengeluarkan pikiran, atau dengan kata lain sambil berpikir. Jadi di seluruh dunia hak berbicara secara bebas, tanpa sensor, tanpa pembatasan itu dijamin. Tetapi dengan catatan ya tidak termasuk menyebarkan kebencian, itu yang disebut hate speech. Ya walaupun kita bebas berbicara, ya jangan hate speech karena itu memang sudah menjadi konvensi internasional ya untuk jadi peradaban dunia ya seperti itu. Ya, kebebasan berbicara oke, dijamin, tapi ya sebebas-bebasnya bicara ya tidak untuk menyebarkan kebencian dong. Ya, seperti itulah bahasa mudahnya. Jadi kembali lagi, kenapa harus takut menulis pada saat kebebasan berbicara itu dijamin? Nah, ini kebebasan inilah sebenarnya yang perlu kita manfaatkan. Boleh jadi ya di negara, setiap negara punya sistem yang berbeda. Mungkin di Cina ya, mungkin di Tiongkok itu kebebasan berpikir tidak sebebas kita punya. Sehingga untuk menulis pun mereka takut. Ya kan? Kita sudah sering mendengar mereka yang melawan pemerintahan karena tulisan langsung menjadi exile, di apa ya, dibuang begitu keluar negeri, bahkan dihukum. Jangan jauh-jauh di Thailand. Ketika orang menulis tentang apapun tentang raja, kerajaan, di sana ada Raja Bhumibol, ada Liade dan keturunan-keturunannya, maksudnya yang sekarang menjadi raja, ada Ratu Sirikit. Pokoknya kalau orang menghina kerajaan, blogger menghina kerajaan, wartawan menghina kerajaan, itu nggak tanggung-tanggung hukumannya berat. Artinya apa? Kebebasan berbicara sudah tidak ada lagi di sana. Nah, kenapa kita takut untuk berbicara lewat tulisan ya? Kenapa kita takut menulis di saat kebebasan berbicara dijamin? Nah, itu jadi dua hal ya, kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara itu seharusnya melahirkan sebuah tulisan ya. Seharusnya kemudian menjadikan kita menulis. Jadi menulis itu pada dasarnya ya mengekspresikan kebebasan berpikir dan kebebasan berbicara. Yang semuanya itu dijamin oleh undang-undang negara. Jadi sekali lagi, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jangan takut menulisnya itu di sini. Nah, sehingga saya menjadikan itu sebagai sebuah judul tulisan atau judul paparan. Nah, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Ada satu gambar prasasti. Jadi ini kata-kata nih dari saya, ya kan? Mereka yang mengekspresikan kebebasan berpikir dan berpendapat, sekali lagi, berpikir dan berpendapat, ya, dengan cara menulis
akan terekam abadi dalam sejarah. Ya kita bisa bayangkan kalau para pendahulu kita tidak menuliskan sesuatu, manuskrip, tulisan tangan ya. Manuskrip, tangan, skrip, tulisan. Tidak menulis tangan di bebatuan, di lontar, terus kemudian di tanah-tanah liat. Itu berita masa lalu akan hilang. Ya, bangsa yang besar seperti Mesir zaman kuno dulu itu kita kenal sekarang ini karena tulisannya juga. Ya, selain peninggalan tentu saja Sphinx, piramid, ya, dan itu juga bisa habis ditelan zaman juga gitu, bisa rusak oleh angin, oleh cuaca dan seterusnya. Tetapi ketika mereka menulis sebuah tulisan tangan, manuskrip, ya, huruf paku, huruf Cina kuno, huruf Palawa di Jawa gitu ya. Kita tidak bisa menelusuri cerita dan kejayaan masa lalu kalau kita tidak menuliskan, ya. Kalau mereka tidak punya keberanian untuk menuliskannya, kan, kita kehilangan jejak. Nah, sekarang mumpung Sir Berners-Lee atau pencipta www itu memberikan media yang sedemikian luas, yaitu media internet, dan kemudian nanti akan saya cerita bagaimana internet ini melahirkan media sosial, lalu kemudian blog, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kan tanah kosong sebenarnya, mereka hanya menyediakan medianya. Bayangkan kalau kita takut menulis, kalau kita takut mengisi blog yang disediakan oleh wordpress.com secara gratis. Bayangkan kalau kita takut menulis pengalaman kita atau pemikiran kita di blogger.com ya, atau blogspot gitu, kalau kita takut menulis. Bayangkan kalau YouTube ya, video yang sangat raksasa, yang sangat besar itu tidak kita isi. Kalau kita takut menyuarakan, kalau kita takut berekspresi. Jadi intinya adalah ketakutan kita menulis, ketakutan kita membuat konten di saat era internet, di era keterbukaan ini tersedia, ya kita akan menjadi sia-sia dan tidak akan dikenal. Kita mati ya mati, nggak ada jejak dari kita ini. Ya sudah, si Pepih ini mati ya mati, nggak ada jejaknya sama sekali. Berbeda kalau jejak saya adalah tulisan. Tadi disebut saya menulis 5 buku, itu masih kurang. Tapi saya mengeditori sejumlah buku, puluhan buku sampai sekarang barangkali. Itu adalah jejak saya. Saya menulis di blog saya punya, di media, lalu kemudian di media sosial. Bahkan menulis status pun, itu bagi saya adalah keberanian saya untuk meninggalkan jejak. Ya, dalam bentuk tulisan. Jangan menganggap status Facebook itu kacangan atau enteng gitu ya. Itu adalah jejak yang kita tinggalkan, dan itu merupakan bentuk keberanian kita dalam menulis walaupun bentuknya adalah sebuah status. Jadi sekali lagi, kalau kita menulis maka kita akan dikenal. Selain dikenal, kita akan dikenang kalau sudah tiada. Ya, oke, the next slide. Ini Mbak Riri, Mbak Indah, saya nggak tahu berapa lama, karena kalau saya bicara begini, saya bisa keasikan sendiri, dan saya bisa 5 jam sendiri bicara nih. Jadi nanti tolong cut aja kalau tapi sudah kepanjangan gitu ya. Oh, siap. Oke. Siap, Kang. Siap ya? Ya, siap. Terus, ketika kita tidak takut menulis, ketika Kang Pepi mengatakan, jangan takut menulis, oke, saya tidak akan takut menulis, ya. Lalu, apa yang bisa saya tuliskan, gitu pertanyaannya, gitu ya. Saya selalu atau sering ketemu orang yang nggak pede dah dalam menulis. Nanti ada beberapa slide yang tentang hambatan menulis yang akan saya munculkan gitu untuk bagaimana sih mengobatinya gitu. Tapi ini terkait dengan mengapa kita tidak boleh takut menulis ya. Jangan takut menulis karena belum apa-apa sudah menganggap diri kita ini
bukan siapa-siapa. Ya, menganggap diri kita tidak ada apa-apanya, tidak punya keunikan, tidak punya pikiran gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menghambat ya, itu yang membuat takut sebenarnya. Itu ketakutan itu sendiri diciptakan karena perasaan yang kita miliki. Ya, padahal di beberapa tempat sering dikatakan bahwa menulis itu adalah healing, pengobatan ya, pengobatan dari rasa stres, keterpurukan, bahkan teman saya yang menderita stroke ya, itu juga healingnya dengan menulis. Dan itu terbukti ampuh. Kenapa? Dengan menulis otak bekerja ya, nggak pikun lah. Menulis itu adalah membaca, menulis itu adalah berbicara. Jadi menulis itu sebenarnya mengaktifkan otak gitu ya. Nah, terus pertanyaannya apa yang bisa saya tulis gitu kan? Oke, KPP saya tidak takut, tapi apa yang bisa saya tulis? Ini saya kasih hanya 4 aja ya, 4 aja. Jadi setiap teman-teman yang ada di sini, hadirin yang ada di sini, dari Mbak Indah dan 50 hadirin yang mengikuti Zoominar ini, pasti punya pengalaman. Nggak mungkin nggak punya pengalaman. Banyak pengalaman. Ya, perempuan pengalaman melahirkan. Gue luar biasa kalau diceritakan. Ya kan? Betapa sakitnya melahirkan, katanya. Ya, katanya. Tapi kita nggak pernah tahu kalau ibu-ibu yang pernah melahirkan tidak pernah menceritakan. Itu kan? Lalu kemudian ada juga orang yang sekarat, ya hampir meninggal, tapi kemudian hidup lagi, masih dikasih umur panjang, lalu kemudian menceritakan pengalamannya itu. Ya, kita tergetar, kita takut. Ya, dengan takut, ya takut tentu saja kepada Allah gitu ya. Lalu untuk takut kepada Allah apa? Ya ibadah kan gitu. Itu adalah akumulasi hasil dari kita membaca kalau orang itu dengan pengalamannya menulis. Ya. Dan pengalaman ini, setiap pengalaman orang ini unik. Setiap yang unik itu pasti menarik. Ya. Dan jangan lupa, pengalaman dramatis kadang-kadang kita simpan. Bagaimana misalnya kita ini hampir tenggelam mati, gitu, terseret arus gitu, tapi kita tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Ya, bahwa sungai yang kelihatannya tenang airnya di atas gitu ya, tapi kemudian di bawahnya berarus deras yang kita tidak pernah tahu. Lalu kita nyebur karena ingin berenang, ingin bersenang-senang, tapi malapetaka itu datang, kita nyaris tenggelam karena terseret derasnya air yang begitu dahsyat di bawah permukaan air sungai. Kalau kita tidak menceritakan, atau orang itu tidak menceritakan pengalamannya, orang tidak akan pernah belajar dari apa yang telah, kesalahan yang telah dilakukannya. Gitu. Berbeda kalau saya membaca tulisan, ya, jangan anggap sungai yang tenang itu menenangkan jiwa. Sungai yang tenang bisa merenggut nyawa, misalnya. Saya pasti akan baca tulisan itu. Karena apa? Pertama, saya suka berenang. Ya. Kedua, saya suka sungai. Jadi kalau ada sungai, bawaannya kemarin saya pergi ke Kalimantan Utara, itu sungainya gede-gede, luas-luas, saya pengen nyebur aja. Cuman kan saya takut juga, takut ada buaya. Buaya darat banyak, tapi buaya sungai lebih dahsyat, gitu ya. Nah, dengan cara mereka menceritakan pengalamannya, kemudian bermanfaat buat pembaca, itu adalah keberanian dia menulis pengalamannya yang bermanfaat buat orang. Nah, cuman dia tidak sadar bahwa pengalamannya itu berharga, kan gitu. Selalu begitu. Apa sih pengalaman saya gitu? Apa bisa pengalaman saya berharga? Orang tidak pernah menceritakan tentang bagaimana lolos SMBTN atau dulu si Penmaru gitu ya. Dulunya lagi Sekalu gitu ya. Jadi lulus dari SMA ke perguruan tinggi, diterima di 3 perguruan tinggi pada waktu itu gitu kan. Tidak pernah saya baca pengalaman-pengalaman mencengangkan yang sedramatis seperti itu. Karena apa? Mereka takut menulis atau mereka tidak tahu bagaimana cara menulis gitu ya.
Kalau saja saya membaca pengalaman-pengalaman yang ringan seperti itu, tentu saya menjadi paham dan menjadi tahu, oh ternyata saya akan menceritakan hal ini kepada anak saya, gitu. Bagaimana cara menembus perguruan tinggi yang baik, gitu, yang top, nah, seperti itu. Jadi jangan menganggap diri tidak punya pengalaman. Jadi saya harus sekali lagi menstate bahwa setiap orang punya pengalaman dan setiap pengalaman itu unik dan setiap orang punya pengalaman yang dramatis yang layak diceritakan kepada orang lain. Oke, satu itu. Yang kedua, punya pandangan. Pandangan itu opini, ya. Punya opini. Jadi apa kekayaan kita untuk menulis? Itu sudut pandang. Kita punya sudut pandang berbeda dengan orang lain melihat satu persoalan. Ya, COVID-19 itu adalah satu persoalan. Tapi dilihat bisa oleh sudut pandang yang sangat berbeda. Ya, ada orang melihat sudut pandang dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi antropologi barangkali, dari sisi politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kekayaan kita adalah sudut pandang. So, kenapa harus takut menulis kalau kita punya sudut pandang? Ya, jangan takut sudut pandang kita jelek atau tidak berguna buat orang lain. Sejelek-jeleknya sudut pandang kita, kalau kita menuliskannya, mengungkapkannya dalam sebuah tulisan, itu akan menjadi bermanfaat buat orang. Believe it or not, ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, kenapa kita harus takut menulis? Ya, kita punya perasaan, ya, dan perasaan setiap orang ini berbeda, tidak sama. Pengertiannya begini, rasa marah saya terhadap satu peristiwa akan berbeda dengan marahnya orang lain. Gembira saya dengan gembira orang lain akan berbeda. Kenapa? Saya punya perasaan, sense. Saya merasa memiliki, dia merasa tidak memiliki. Saya merasa memiliki Pancasila. Mereka tidak merasa memiliki Pancasila. Itu adalah perasaan-perasaan yang kalau kita ungkapkan dalam sebuah tulisan, itu akan sangat baik. Karena emosional, yaitu perasaan, itu salah satu teknik menulis, ya, teknik menulis dari 5 hal, ya, yang sangat diminati para pembaca. Ya, di luar ini, ya, di luar ini saya akan sedikit menyinggung apa tulisan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Pertama, karena dia, ini teman-teman boleh ya mencatat karena tidak ada di slide ini. Karena tulisan itu aktual, ya, dia menceritakan hal-hal baru, hal-hal informatif. Kedua, karena tulisan itu praktikal, memberi arah. Kalau menghindari COVID itu begini ya, gitu. Harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan seterusnya. Itu adalah praktikal. Yang ketiga adalah emosional. Emosional ini, perasaan ini yang paling menarik. Kita tidak mungkin kalau kita bicara tentang COVID-19 itu hanya sebagai sebuah makhluk, ya, makhluk kecil nggak kelihatan, ya, virus, ya, atau ya itu virus lah tapi berbahaya gitu, ya. Ya kita hanya cerita seperti itu. Kita tidak melihat barangnya, hanya melihat dari sisi penampilan Microsoft seperti itu. Tapi bayangkan kalau kita menulis penderitaan orang yang terkena COVID-19. Orang pasti membaca. Ya kan? Belum lagi kalau level menteri, level presiden yang kena itu. Itu campuran dari emosional dan lalu kemudian dari sisi nilai berita karena ada prominensi di situ, ada keterkenalan di situ. Jadi ini saya bisa melebar nih. Yang ketiga, yang keempat adalah dari sisi intelektual. Kita memberikan pengetahuan bahwa COVID-19 sebenarnya bisa diatasi. Ya, tulisan kita memberi pengetahuan kepada pembaca. Dan terakhir adalah pendekatan spiritual, di mana tulisan kita harus memberi semangat, ya, semangat kepada orang yang terpuruk, kepada orang yang terkena COVID, terutama kepada pembaca. Kamu jangan terpuruklah. Tetap masih ada cahaya di ujung lorong. Ya, itu memberikan semacam dorongan harapan. Nah, itu perasaan. Demikian hebatnya perasaan sehingga itulah menjadi kekayaan kita sebenarnya, ya, untuk bekal kita menulis. Saya ulangi lagi, kita punya pengalaman,
kita punya pandangan atau sudut pandang atau punya opini, kita punya perasaan kita, dan satu lagi kita punya mimpi atau harapan. Ya, ini kadang mimpi atau harapan ini dianggap hal sepele, ya kan? Padahal kita berharap COVID-19 segera berakhir, tapi tidak pernah muncul dalam tulisan. Nah itu, karena apa? Ya dia takut menulis. Padahal itu adalah kekayaan yang kita miliki, yang orang nggak sadar kita punya. Sehingga orang, ya ngapain nulis? Dari mana saya menulis? Bingung dia mau menulis. Padahal hanya dengan berbekal 4 itu saja, ya. Berbekal 4 itu. Tadi ada 2 ya, kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, lalu kemudian apa yang bisa kita tulis, ada 4 ini, karena kita punya pengalaman, karena kita punya pandangan, kita punya perasaan, dan kita punya mimpi atau harapan yang terakhir. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mungkin terlalu sibuk mengkritik kinerja orang, kinerja lembaga, kinerja pemerintah terhadap penanganan COVID-19 gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak terlalu memberikan sebuah pengharapan. Seharusnya bagaimana sih itu dilakukan? Ya, kita dalam tulisan seharusnya juga memberikan way out, jalan keluar. Ini loh ya harapan kita untuk bisa recovery dari COVID-19 ini dalam segala aspek ya, dari segi aspek ekonomi, kehidupan, industri, perusahaan dan lain-lain. Jadi banyak aspek ya. Oke, the next slide. Nah, selalu berpikir bahwa menulis itu untuk orang lain. Menulis bukan untuk diri sendiri. Kayak ini sederhana saja. Biar teman-teman jangan asik menulis ya untuk diri sendiri. Kalau berpikir menulis untuk diri sendiri, itu teman-teman, ya sudah saya tidak harus menulis untuk saya gitu loh. Tidak akan menulis. Tapi kalau menulis untuk orang lain, dan teman-teman percaya, yakin, kalau kita memberi informasi yang bermanfaat, berguna, itu adalah sebuah amal, sebuah ibadah, yang nanti ada ganjarannya gitu ya. Itu pasti teman-teman sekalian semuanya akan tergerak untuk menulis apapun, selagi kita berpikir menulis itu untuk orang lain. Nah ini the next slide ya, the next slide. Nah, ini slide ini adalah slide terakhir sebelum berlanjut ke yang lain ya, ke pembahasan lain, tapi mungkin nanti setelah saya berbicara tentang satu slide terakhir ini, mungkin bisa ada yang yang bertanya langsung, boleh diakomodir. Nanti mungkin kasih waktu 5 atau 10 menit saya untuk menjelaskan di sela-sela pertanyaan sebelum kemudian saya melanjutkan pembahasan lain. Baik, saya jelaskan. Ya, kita harus takut menulis. Ya, kita takut menulis jika pertama kita berbohong. Nah, itu boleh teman-teman takut menulis. Kalau tujuannya berbohong, ya. Tapi berbohong itu apa sih dalam bentuk tulisan? Simple. Ketika teman-teman memanipulasi fakta, menyembunyikan fakta atau data, itu sudah termasuk berbohong. Ya kan? Selalu saya kasih contoh dalam setiap pelatihan menulis gitu ya. Contoh yang ekstrem. Bagaimana berbohong dalam sebuah tulisan. Saya begini, dia ada korban kecelakaan 5 orang. Tapi kita berpikir, ya 5 orang sedikit amat sih ya. Kita tambah aja deh menjadi 7 atau menjadi 8. Biar lebih banyak gitu, lebih dramatis gitu. Nah itu berbohong. Itu nggak boleh kita lakukan. Jadi ketika kita menulis, itu kita menyampaikan kebenaran sesuai fakta. Tidak boleh menyembunyikan data, memanipulasi angka, menyembunyikan fakta. Ya. Nah, kita harus takut menulis jika tujuannya adalah berbohong. Yang kedua, kita harus takut menulis jika kita tujuannya adalah memfitnah orang. Ya. Apa sih Kang Pepi yang disebut memfitnah dalam bentuk tulisan? Tidak lain adalah menjungkir balikan fakta. Ya. Membalikan fakta yang sebenarnya. Dari A menjadi
Z terakhir. Dari hitam menjadi putih. Nggak abu-abu lagi. Nah, itu dibalikan 180 derajat. Fakta itu dibalikan. Kalau berbohong kan masih abu-abu gitu ya. Ya masih memanipulasi angka, mengurangi angka atau menambah angka gitu ya. Membesar-besarkan fakta, glorifikasi dan seterusnya gitu ya. Ya itu masih abu-abu, berbohong. Kalau memfitnah itu udah menjungkir balikan fakta. Membenci ya, kita boleh takut menulis kalau tujuannya adalah hate speech. Hate speech itu adalah ujaran kebencian. Ya. Tulisan kita isinya adalah benci terhadap seseorang yang kemudian kita ejawantahkan dalam sebuah tulisan di blog, ya, di status kita. Maka seringkali saya menemukan sebuah status yang isinya menjelek-jelekan teman sendiri, ya kan? Ya karena kebencian. Kebencian itu karena dia berhasil, karena dia karena memang dia cantik atau dia ganteng, lalu kita benci, itu tidak pada tempatnya. Tapi biasanya kita benci dia karena tersinggung, karena pendapat kita merasa disepelekan atau tidak sepemahaman dengan kita, lalu kita benci. Maka lahirlah argumentum ad hominem misalnya. Kill the messenger. Gitu. Jadi membunuh orangnya yang menyampaikan pesan, bukan membunuh pesannya. Gitu. Harusnya kan kalau dalam berdebat itu kan membunuh pesan, ya, pesan yang disampaikan, bukan membunuh orang. Nah, kebencian itu muncul lalu kemudian dimanifestasikan dalam sebuah tulisan. Nah, kita harus takut menulis kalau diniatkan untuk membenci seseorang atau sekelompok orang. Yang keempat adalah kita boleh takut menulis kalau tujuannya adalah menghina. Biasanya menghina ini terkait dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Bisa juga antar golongan seperti saya misalnya, suku, agama, ras, antar golongan, dan rambut misalnya. Karena saya botak, rambut saya sudah mulai, kepala saya botak, rambut saya sudah mulai rontok gitu kan. Lalu orang nyindir kayak gitu-gitu. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele pun bisa masuk ke ranah penghinaan. Apalagi kalau body shaming, ya. Mempermalukan badan. Lu ceking banget sih, Pep, gitu kan. Ya, sebaliknya lu gembrot banget sih, gitu ya. Nah, itu menghina itu seperti kita minum tidak terasa, tapi ada orang yang di luar sana, kalau di dalam internet itu kan ketika kita klik kan kita kadang-kadang nggak nyadar. Ketika kita mau mengupload sebuah katakanlah status ya yang menyinggung orang gitu, kita kadang-kadang nggak sadar itu setelah ada reaksinya, kadang-kadang setelah dilaporkan kepada polisi gitu, ditangkap, ya, pesan kita ada tangkap layar ya, ada screenshot lalu kemudian menjadi persoalan hukum ya, padahal tujuannya awalnya sebenarnya cuma main-main aja. Nah, menghina biasanya terkait 4 hal ini ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Agama ini hati-hati ya, karena ada terkait blasphemy ya. Blasphemy itu ya penghinaan terhadap agama. Itu harus hati-hati karena bagaimanapun di Indonesia ini adalah orang yang religius, beragama, memeluk agama. Kita ini konstitusi kita, undang-undang dasar kita mewajibkan kita beragama, sehingga ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang religius walaupun bukan negara agama. Jadi hati-hati sekali nih. Ya, Anda boleh takut menulis kalau tujuannya adalah untuk menghina agama, ya, menghina agama apapun dalam hal ini, menghina suku apapun dalam hal ini, menghina golongan atau ras ya, ras itu bangsa gitu, dan antar golongan. Nah itu harus dihindari ya. Tadi kalau menghina kamu botak ya, lihat dulu orangnya ya, lihat dulu kalau orangnya suka humor atau ya asik-asik aja gitu, boleh aja ya, silahkan. Tapi lihat-lihat dulu kalau humor pun ini orang serius apa enggak, nah, itu dibaperan apa enggak gitu. Karena kita harus pandai-pandai harus pandai-pandai menyelami perasaan orang, even itu di media sosial yang bahkan kita belum pernah ketemu orang ya gitu. Jadi
Tuh ya, jadi menghina itu harus kita hilangkan. Kita harus takut menulis kalau tujuannya adalah menghina. Merendahkan juga sama lah ya. Merendahkan lebih karena kita merasa ordinat, yang lain subordinat. Kita merasa dominan ya, dominan, sementara orang lain subdominan, subdomain gitu ya. Kita merasa mayoritas, orang lain minoritas. Nah, maka biasanya kita sering secara tidak langsung, secara tidak sadar kita merendahkan orang karena dia ini ordinat, ya, karena kita merasa karena dia subordinat dan kita merasa ordinat, kita merasa dominan dan kita merasa mayoritas. Oke. Nah, yang lain adalah membunuh karakter. Ini yang paling ditakuti oleh siapapun. Media sosial, media massa bisa melakukan pembunuhan karakter ya terhadap seseorang. Orang bisa melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain menggunakan media yang dia punya. Ya, seperti itu. Nah, kalau niatnya adalah membunuh karakter orang sehingga orang itu jatuh miskin, nggak bisa kerja lagi, orang itu dipermalukan ya karena dibunuh karakternya sedemikian rupa begitu, itu kita harus takut menulis kalau diniatkan untuk membunuh karakter orang. Oke. Satu lagi adalah mengajak keburukan. Kita harus takut menulis kalau diniatkan untuk mengajak halayak pembaca kita kepada keburukan. Apa itu keburukan dalam hal menulisan? Yo, kita ngajak orang lain untuk rame-rame berjudi, prostitusi online, gitu ya. Cara menipu lewat lewat internet misalnya. Atau mungkin juga cara bunuh diri yang efektif misalnya. Wah, gila. Itu mengajak orang kepada keburukan. Bagaimanapun efektifnya cara bunuh diri, tetap mengajak keburukan kepada orang lain. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ya. 7 hal kenapa kita takut menulis kalau kita berbohong, memfitnah, membenci, menghina, merendahkan, membunuh karakter, dan mengajak kepada keburukan. Itu harus kita pegang ya. Kita tidak boleh ya, kita boleh takut menulis kalau sekali lagi kita diniatkan untuk melakukan ketujuh hal yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan ke bagaimana cara mendobrak hambatan menulis. Sebenarnya ada gambar, coba ditampilkan gambarnya dulu, Mbak Indah, di next slide. Nah, ini gambarnya keren kan? Saya ngambil dari internet ini, saya ngambil aja sembarang karena untuk kebaikan lah ya, untuk kebaikan. Jadi tapi ini untuk ilustrasi bagaimana sebuah barrier, sebuah hambatan itu harus didobrak sehingga teman-teman yang mengikuti Zoominar ini bisa loncat ke langit sana, ya, keluar sana. Nah, sekian dulu ya, Mbak Indah, Mbak Diri. Silahkan kalau ada yang menyela bertanya, silahkan. Kasih kesempatan. Ada Kang. Ini sudah ada di chat. Saya bacakan ya Kang ya. Ini ada Bugi dari Bogor, katanya mungkin. Ya, Kang Pepi katanya, mungkin orang takut menulis karena kurang baca, jadi kurang referensi. Jadi takut tulisannya kurang luas. Mungkin itu satu alasan. Begitu nggak ya? Cuman heran saja zaman sekarang ini, Kang, yang nyebarin hoax malah pede ya nulis artikel atau tulisan yang isinya adalah hoax atau fake news. Bagaimana tuh, Kang? Makasih. Iya, saya jawab. Dari siapa tadi yang dari Bogor? Ini mau langsung satu kali. Bugi. Dari Bugi. Saya langsung aja jawab ya, biar nggak lupa. Boleh, jadi itu benar. Ya, kalau saya selalu berprinsip adalah menulis itu adalah membaca, ya kan? Jadi sebagian besar hasil perenungan, pikiran itu dari apa yang pernah saya baca atau yang telah saya baca. Tentu diakumulasi dengan pengalaman yang kita punya, pikiran yang kita punya. Kalau tanpa kita membaca, ya apa yang bisa kita tulis, ya kan? Selain unek-unek itu tadi. Kita nggak bisa, saya selalu
mungkin bukan selalu ya, saya sering beranggapan, jangan-jangan mereka yang nyebarin hoax itu adalah mereka yang nggak baca. Karena nggak baca, dia nggak bisa nulis. Ya kan? Karena nggak bisa nulis, memproduksi tulisannya sendiri, ini ada tulisan orang lain, copas, lalu kemudian sebar. Padahal itu isinya hoax, misalnya seperti itu. Saya curiga, jangan-jangan ada sebagian teman, ya nggak semua yang ada di sini. Di sini orang-orang yang baik-baik semua. Ada sebagian teman-teman yang punya pandangan semacam itu, seperti itu. Jadi, ya sudah, saya tidak memproduksi konten, ada konten yang kira-kira sesuai dengan keinginan saya tidak cek padahal itu hoax misalnya kayak gitu, lalu sebar. Nah, jadi pesan saya, itu tadi Mas Budi, Kang Budi, bener banget. Jadi kalau orang mau lancar nulis, ya harus banyak baca. Gitu. Contoh misalnya gini, kalau kita baca satu buku aja, atau satu artikel, kita bisa membantah artikel itu. Atau kita mengiyakan artikel itu, tapi dalam bentuk tulisan. Tuh, kan? Hanya dengan membaca artikel, lahirlah artikel balasan. Sesederhana itu. Bayangkan kalau seandainya kita tidak baca artikel itu, kita tidak baca buku itu. Membaca buku, hasilnya, kalau kita memahami lalu kemudian menuliskan summary dari buku itu, bisa bentuknya sinopsis, ya, abstraksi, atau timbangan buku, resensi buku. Pada akhirnya seperti itu. Sekali lagi bayangkan kalau teman-teman tidak baca buku. Nggak ada tulisan kita. Nah, jadi benar bahwa membaca itu penting dalam menulis. Di pertanyaan selanjutnya ya Kang, ada Sita dari Semarang, katanya mau nanya sekalian konsultasi katanya. Jadi saya ini dari dulu suka sekali membaca dan menulis. Belajar musik juga iya katanya. Kebanyakan saya hanya menulis apa yang ada di pikiran saya semasa SMA. Tapi semakin saya dewasa, saya semakin tidak mau untuk menulis dan jadi malas untuk membaca buku, tapi membaca artikel-artikel yang relatif singkat itu masih dilakukan. Cara untuk menumbuhkan minat saya terhadap dunia penulisan dan membaca lagi bagaimana ya Kang katanya? Pertanyaan yang keduanya adalah, itu sih Kang. Iya. Bagaimana Jadi, menumbuhkan minat bacanya lagi katanya? Ya. Menumbuhkan minat baca itu karena kita merasa begini deh. Kalau kita menganggap apa yang kita punya, kemudian kita hibahkan kepada orang lain gitu ya. Kan teman-teman bentuknya bisa dalam bentuk percakapan, bisa video. Itu tadi teman dari Semarang pinter musik ya. Ya, saya nggak tahu musiknya apa, piano atau gitar gitu ya. Ketika dia pinter main piano, main gitar atau main biola misalnya, musik lah ya. Kan pengalaman dia dalam bermusik gitu ya. Boleh dong diceritakan. Ya. Misalnya ada satu komposisi yang susah banget gitu ya, yang susah banget. Tapi kemudian dicoba dengan metode tertentu gitu, kemudian dia dapatkan. Lalu pengalaman itu dia tuliskan. Nah, setelah dituliskan, lalu kemudian ada videonya. Ini loh permainan saya. Kan bukankah itu menumbuhkan rasa kita untuk menulis, rasa kita untuk membuat video, dan kemudian terutama perasaan kita untuk berbagi. Nah, jadi harus melihat orang lain, ya. Harus kita bisa menganggap kita beramal untuk orang lain dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, ya, dengan apa yang kita suka. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, ya tentu saja tidak akan ada tuh motivasi untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ya ini pilihan, ya kan pilihan. Tapi di pertanyaannya untuk menggugah, membangkitkan kembali minat ya dan hasrat untuk membaca dan menulis. Saya ambil contoh deh, gini ya, buku kita sudah anti dalam beberapa tahun ini tentang buku itu. Tapi jalan-jalan ke toko buku, ya, lalu kemudian ambil salah satu buku yang betul-betul sesuai dengan minat kita atau yang sesuai dengan kepakaran kita, ya. Kalau minat kita di musik, ya, lalu kemudian ada satu buku menarik ya, misalnya bagaimana mencetak
komponis dunia misalnya, bagaimana mencetak komponis dunia sejak dini gitu kan. Buku itu menarik karena itu yang kita sukai dan kita kuasai, ya. Lalu kemudian kita ambil, kita baca, nah itu akan menumbuhkan minat kita kembali untuk membaca. Oh, ternyata bidang saya juga ditulis orang. Lalu kita bisa menceritakannya kepada orang lain. Atau kita sering-sering lihat televisi, ya, nonton televisi yang tentu saja yang semacam National Geographic gitu ya, yang Net Geo People gitu. Kalau yang saya suka kan itu ya Discovery Channel gitu. Kita lihat, loh kok ada anak-anak jenius ya, misalnya baru umur 5 tahun dia main piano tapi sudah ikut konser yang besar gitu ya, dan menyanyikan memainkan komposisi yang sulit dari Mozart misalnya, ya misalnya Eine Kleine, nah musik itu tuh gampang sebenarnya, tapi umur 5 tahun lalu kemudian tampil di sebuah orkestra besar gitu dan kita tonton. Nah, masa iya itu tidak menumbuhkan minat kita gitu untuk kembali menggauli buku, menggauli tulisan, ya. Karena apa? Itu kok yang kita minati, itu yang kita sukai. Ya, jadi menumbuhkan itu kembali lagi kepada diri kita, apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai. Dan tentu saja tadi berbagi dengan orang, ya kan? Entah itu pengalaman, pikiran, perasaan yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi itu cara saya menumbuhkan nulis, atau bagaimana cara saya menumbuhkan minat untuk membaca, ya gitu Mbak Indah. Oh, oke Kang. Iya, masih ada 3 sih Kang pertanyaan. Yang satu lagi adalah saya sering kali hendak menulis selalu bingung dengan ejaan tulisan yang mau diuraikan katanya. Bagaimana saya hendak menulis tapi tidak lagi fokus pada hal-hal seperti itu. Mohon katanya pencerahannya Kang. Boleh, tapi ini nanti yang akan saya jelaskan di next slide berikutnya. Atau saya lanjutkan otomatis saja. Ya. Kita simpan dulu ya. Karena masih ya, ada 2 sih Kang. Karena, bagaimana kalau kita menulis? Yang dua apa? Yang dua lagi apa? Katanya bagaimana jika kita mau menulis pengalaman bekerja di sebuah perusahaan, takutnya kita malah dituduh pencemaran. Itu bagaimana, Kang? Ya, oke. Niat kita apa? Niat kita bagaimana dulu? Apakah kita mau mempermalukan perusahaan kita, atau sekedar kebanggaan saya bekerja di perusahaan itu? Nah, tergantung kepada niat kita, ya kan? Kalau kita diniatkan untuk menghabisi, atau karena kita tidak suka terhadap satu pimpinan CEO gitu ya di perusahaan itu, lalu kita menulis dalam bentuk tulisan gitu, sebaiknya itu jangan ditulis. Itu harus Anda takut menulis seperti itu, ya. Itu boleh Anda takut menulis. Karena apa? Diniatkan untuk mempermalukan perusahaan di mana kita bekerja. Even itu CEO-nya, even itu orang-orangnya. Ya, apa sih bahasa kasarnya itu kan? Bahasa kasarnya adalah don't eat where you sit. Ya, ini kasar banget gitu. Jadi kita bekerja di sebuah perusahaan tapi menghina perusahaan yang telah memberikan kita uang gitu, atau makan gitu ya. Nah, seperti itu. Kita berada di Indonesia tapi kita menghina-hina Indonesia, bangsa Indonesia, nah seperti itu. Jadi Anda harus takut kalau menulis diniatkan untuk mempermalukan orang gitu, menghinakan atau merendahkan, itu tadi ya. Saya sudah jelaskan itu tadi, merendahkan. Tuh. Oke, satu lagi Mbak Ida. Iya, satu lagi nih kayaknya juga nanti bakal dijelaskan karena dia menanyakan bagaimana cara teknik menulis yang menarik, yang punya ciri khas, dimensinya apa saja kan katanya dari Berry. Ini kayaknya Berry dari Medan kayaknya. Nah, ini dari berbagai daerah ya, saya suka banget ini dari berbagai. Tapi nanti Mas Geri saya akan ceritakan slide-slide berikutnya. Karena 2 pertanyaan tadi terkait juga dengan apa yang mau saya jelaskan kemudian. Ya. Kang, ini ada yang mau langsung nanya, boleh nggak Kang? Satu pertanyaan lagi katanya. Boleh. Ya, silakan saya sambil Mas minum Ferry. ya. Langsung, yes. Boleh sambil langsung boleh. Mas. Halo Mas Ferry. Mas Henry.
Ya. buka audio dan videonya, silahkan. Ya, udah dengar ya Bu Indah? Halo. Halo Mas Hendri. Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Efif dan Bu Indah. Ya. Saya senang sekali bisa bergabung dengan acara ini, bisa berkomunikasi langsung dengan Kang Pepi dan Bu Indah. Begini Kang Gawi, saya itu dulu pernah nulis-nulis, belajar nulis, ngirim artikel ke sebuah koran lokal lah di Jawa Tengah. Itu pernah dimuat beberapa kali, tapi akhir-akhir ini saya nulis tapi jarang dimuat lagi atau bahkan nggak pernah dimuat lagi. Nah itu menimbulkan rasa males, rasa putus asa gitu loh. Nah itu bagaimana ya caranya agar saya bisa tumbuh lagi minat untuk menulis, saya bisa tumbuh lagi semangat untuk menulis. Saya terbayang-bayang paling saya nulis juga nggak dimuat lagi, nggak diapresiasi gitu. Sekarang itu pikiran saya seperti itu. Nah, ini menimbulkan rasa putus asa, rasa tidak semangat lagi. Terus kemudian yang kedua, apakah kalau mengirim artikel-artikel di koran, misalnya di surat kabar lokal maupun nasional seperti Kompas yang dulu Mas Pepi kerja di sana, itu harus seorang yang punya keahlian, paling enggak ada gelarnya atau punya gelar yang banyak lah, atau paling enggak kepakarannya diakui, yang sudah dikenal apa tidak itu redaksinya itu mempertimbangkan hal-hal itu atau murni tulisannya, tidak dipandang latar belakangnya, tidak dipandang kemampuan akademisnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saya seringkali membaca posting-posting Mas Pepi di Facebook itu, dan menarik sekali. Ada yang kadang lucu, kadang ada yang agak saru, kadang ada yang aneh-aneh gitu. Itu Mas Pepi ngambilnya dari mana itu Mas Pepi sering posting-posting itu? Oke, yang ketiga dulu ya Mas Hendri ya. Ya, saya kira itu Mas Pepi. Terima kasih sekali jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendri atas pertanyaannya. Yang ketiga dulu ya, saya ini ibarat pengepul ya. Jadi banyak orang yang ngirimin gambar-gambar lah, video-video gitu. Ya kadang-kadang sayang juga, saya pilih-pilih juga dari mulai video yang saru, yang yang hot banget gitulah ibaratnya, sampai kemudian yang lucu-lucu, yang berisi pendidikan gitu ya. Nah, saya pilih-pilih tentunya untuk di media sosial itu yang saru atau yang porno-porno itu saya nggak masukin, terutama video ya. Tapi yang lucu-lucu, yang inspiratif, saya biasa masukin. Nah, itu jadi saya pengepul nih. Jadi mereka mengirim lewat WA dan wah kadang-kadang seharian saya buka gambar ya, buka grafik dan terutama buka video di WA saya itu. Jadi mengirimkannya lewat WA. Jadi mungkin orang baik ya begitulah, sering dikirimin gitu ya. Sering dikirimin orang gitu. Itu yang ketiga ya. Yang kedua, apakah menulis itu kalau di media massa itu harus pakar? Saya kira mungkin iya, dalam beberapa hal mungkin harian Kompas sekarang ini itu mensyaratkan halaman 6 dan 7, halaman opininya itu tidak untuk orang bereksperimen atau main-main. Tapi setidak-tidaknya kalau ukurannya gelar, misalnya minimal banget ini S1 ya. Ini bukan kita sok harus gelar gitu ya. S2 lebih diminati, S3 apalagi gitu ya, seperti itu. Jadi memang ada level-level di mana redaktur juga mempertimbangkan prestasi akademis mereka dan kepakaran gitu ya. Berbeda dengan pada saat dulu tahun 90-an ya, 90-an waktu saya mahasiswa. Saya bisa menembus opini harian Kompas misalnya kan, sekali-kalinya waktu itu. Karena waktu itu memang saya S1 baru lulus, kemudian menulis sesuai keahlian saya, kepakaran saya waktu itu ya. Lalu kemudian pas banget dengan cantolan peristiwa. Jadi waktu itu ada peristiwa, lalu kemudian saya menuliskan opininya. Lalu kemudian dimuatlah opini tersebut. Dan pada saat itu tahun 90 itu saya menerima honor yang besar tuh dari harian Kompas, lumayan lah gitu ya. Juga pada tahun sebelum tahun 90 saya bersekolah atau berteman satu angkatan
Beda jurusan dengan Yudi Latif, Dr. Yudi Latif. Mungkin sekarang udah jadi profesor ya. Sempat di BPIP dia, selevel menteri gitu ya. Nah, dulu tahun 87 gitu ya, 87, 88. Saat dia menjadi mahasiswa, masih mahasiswa, dia menembus opini harian Kompas. Dan itu menjadi fenomenal sekali, karena selevel mahasiswa yang dianggap kepakarannya belum muncul, belum ada gitu, tapi artikelnya sudah berhasil menembus harian Kompas. Nah, itu menjadi pembicaraan umum ya. Nah, oke, di Kompas mungkin ya kepakaran ditonjolkan. Maka kita selalu melihat mereka yang menulis adalah mereka yang pakar di bidangnya. Tidak lagi misalnya ada atribusi di situ PP Nugraha peminat musik. Nah, kalau cuma minat, enggak lah. Tapi kalau pakar etnomusikologi misalnya, jadi pakar musik etnis gitu, itu baru dipertimbangkan oleh harian Kompas. Ya, mungkin dalam satu sesi saya akan bercerita tentang bagaimana cara menembus artikel di harian Kompas. Barangkali itu menarik ya. Tapi masing-masing media saya kira berbeda. Mungkin di media lain atau katakanlah media lokal tadi Mas Henry mungkin tidak seketat di harian Kompas ya, yang mengharuskan atau mewajibkan atau mensyaratkan penulisnya punya kepakaran, punya keahlian tertentu ya, sehingga memberikan pemahaman baru kepada pembaca gitu ya, kepada orang yang membaca artikel atau opini tersebut gitu ya. Nah, oke, Mas Henry, saya kira di apa namanya ya, di daerah pun punya isu. Jadi kalau menurut saya dalami isu daerah aja dulu, karena koran-korannya koran daerah. Walaupun peristiwanya bisa nasional, bisa global. COVID-19 itu peristiwa global saya kira ya. Tapi dalam konteks lokal di daerah, katakanlah tadi Mas Henry itu dari mana ya? Dari Semarang. Di daerah Semarang penangannya misalnya lelet gitu. Kenapa lelet? Ya itu bisa ditulis. Ya, bisa ditulis gitu. Tapi let's kepakarannya apa dulu? Nah, harus selalu kita ini mampu nggak sih? Karena gini, menulis itu kan menyampaikan ide. Kita harus bisa berargumen, mempertahankan argumentasi apa yang kita tulis. Bayangkan kalau kita tidak pakar di situ. Ketika kita diserang oleh pakar yang lainnya, habislah kita. Ya, itu satu. Berbeda kalau kita bukan kepakaran, tapi punya keahlian ya. Pakar itu biasanya terkait dengan mereka yang sudah dapat gelar doktor segala macam. Maka ada buku Matinya Kepakaran kan kemarin-kemarin itu ya. Buku yang sangat menarik ya. The Depth of Expertise, Matinya Kepakaran. Itu teman-teman bisa baca. Nah, itu biasanya para dokter, ilmuwan, dan seterusnya. Tapi kalau orang ahli, saya kira kalau kita harus belajar, misalnya bagaimana cara supir angkot mengemudikan mobilnya. Gimana sih cara dia menyerempet-nyerempet gitu atau jalan di pinggir gitu sehingga tidak tidak bersinggungan dengan yang lain. Itu adalah keahliannya. Atau dia mungkin tidak lulus SMA, tapi dia ahli dalam penanaman bibit misalnya, penanaman bibit tembakau yang ia sendiri temukan caranya dan belum ada di teori manapun. Belum diteliti pakar manapun. Tetapi dia ahli. Nah, dia juga bisa menulis kalau dia ahli. Gitu. Atau karena suka, tadi Mbak siapa yang dari mana? Dari Solo, dari Semarang yang jago musik gitu. Dia pasti menyukai dan hobi. Siapa? Mbak siapa? Mbak Sita. Mbak Sita. Ya, Mbak Sita itu dalam hal dia bermain musik itu pasti dia suka, dia hobi gitu ya. Saya nggak tahu apakah ahlinya di situ. Ya, kalau saya kan ya suka menulis dan menguasai ilmu menulis kan gitu. Ada di dalam diri saya sendiri. Gitu. Nah, jadi saya pikir Mas Henry gitu ya, harus keluarkan dulu itu keahliannya apa, kepakarannya apalah gitu ya. Kalau tidak pakar ya keahliannya. Kalau merasa S1 ini jemputan S1 ini nggak cukup dibilang pakar, oke, harus ahli. Apa keahliannya? Orang lain nggak punya. Nah, ketika orang lain nggak punya, dan pakar pun harus bertanya kepada ahlinya,
ada itu yang ahlinya ahli gitu ya, core of the core gitu di media sosial gitu. Munculkanlah keahlian kita dalam bentuk tulisan. Nah, biar Mas Henry itu nggak kemudian apa pertanyaan pertama itu tadi, kalah sebelum bertarung, ini saya nanti akan ceritakan itu, kalah sebelum berperang gitu. Itu kan udah kalah sebelum berperang ibaratnya, belum dicoba, ya kan, belum dicoba. Ya kalau nggak dicoba nggak ada tulisan, kan gitu. Nah, itulah. Jadi 3 pertanyaan itu sekaligus saya jawab gitu, untuk Mas Henry. Oke, Kang Pepi, sebelum melanjutkan materinya, saya cuma mengingatkan waktu kita tinggal 45 menit. Oh, oke agak lah, singkat ya bisa. trial class. Oke. Saya percepat. Kita lanjut ya, Kang. Saya aja silakan. Ya. Oke. Iya. Oke, the next slide ya. Nah, ini yang sering terjadi adalah seorang penulis itu akrab dengan hambatan-hambatan ya. Ada 3 hambatan yang sering saya jumpai ketika orang untuk dalam hal menulis. Misalnya itu tadi Mas Henry itu kalah sebelum berperang ya. Kenapa kalah sebelum berperang? Karena dia cuma bermain dengan perasaan aja. Merasa tulisan saya jelek. Nah, lalu saya kemudian minder, saya malu gitu kan. Akhirnya saya merasa tidak bisa menulis. Padahal dia bisa menulis sebenarnya. Nggak mungkin nggak bisa menulis lah ya. Paling tidak menuliskan pengalamannya, biografi singkatnya gitu ya. Bisa gitu. Tahu apa yang harus ditulis? Tahu lah. Paling tidak dia punya pengalaman. Ya. Dia punya kesukaan, dia punya hobi, dia bisa menuliskannya. Ya kan? Tapi dia tidak percaya diri. Nah itu hambatan menulis yang paling umum, yang paling pertama itu adalah kalah sebelum berperang. Maaf ya, seperti Mas Henry itu tadi, kalah sebelum berperang. Ya, hambatan kedua, ya, hambatan kedua adalah merasa tidak punya ide. Ya, jadi saya ingin menulis, ya selalu begitu. Saya ingin menulis, tapi tidak tahu apa yang mau saya tulis, kan gitu. Ini hambatan kedua yang merasa tidak punya ide. Ini teman-teman, ini nanti di slide berikutnya deh, ya, slide berikutnya. Nah, dia merasa tidak punya ide, ya kan? Padahal dia bisa menulis. Minder juga tidak, ya. Bingung juga tidak. Minder juga tidak, tapi bingung mau menulis apa. Nah, ini karena dia merasa tidak punya ide. Ya kan? Saya ingin menulis tapi tidak tahu apa yang mau saya tulis. Itu adalah hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga, ini dia stuck ya, the next slide. Ya. Saya ingin menulis tapi tidak tahu mau menulis apa. Jadi yang terjadi adalah stuck, jadi macet gitu. Jadi bisa menulis, tidak minder, tapi bingung mau menulis apa. Nah, ini 3 hambatan itu, saya ulangi ya, dari hambatan pertama, kalah sebelum berperang. Yang kedua adalah karena tidak punya ide. Yang ketiga ada stuck, dan saya punya cara mengatasinya. The next slide. Ini cara mengatasinya ya. Ketika kita merasa kalah sebelum berperang, ya kadang-kadang kalah sebelum berperang itu karena tadi seperti motivasi yang tiba-tiba melemah, kurang gitu ya. Nah, ketika kita merasa kalah sebelum berperang, tip pertama yang harus dilakukan adalah maju ke medan perang. Nggak ada cara lain. Terjun ke medan perang. Gitu ya. Jadi itulah untuk mengatasi hambatan kalah sebelum berperang, kita harus maju ke medan perang. Modalnya apa? Modalnya adalah mantra. Ya. Mantra itu adalah selamat datang di dunia orang biasa. Nah, ini dia. Dulu orang menganggap yang boleh nulis itu adalah wartawan, peneliti, dosen, ya, orang-orang hebat lah, gitu ya. Tapi ketika Tim Berners-Lee menciptakan WWW, World Wide Web, ya, World Wide Web, atau WWW itu ya, internet lah kayak gitu, maka setiap orang bisa menulis. Bahkan ketika blog muncul, setiap orang punya media, ya kan? Bahkan ketika ponsel ada, setiap orang punya media di genggamannya, gitu loh, ya. Dia bisa menulis, bisa jadi editor, segala macam, hanya ada di genggaman, kan begitu. Nah,
tip yang kedua, kalau kita merasa tidak punya ide, ya, kita harus sering-sering bertanya gitu ya. Begitu miskinkah dunia di sekitar saya atau di sekitar kita sehingga saya kehabisan ide. Jadi obatnya apa? Ya ayo melihat di sekeliling kita apa. Ya, kadang misalnya ada apa namanya tetangga bertengkar, ya kita luput, ya, ya kita tidak menuliskannya. Kenapa? Kita tidak melihat di sekeliling kita. Di sekeliling kita ternyata misalnya ya di kompleks perumahan, loh sekarang udah banyak portal di mana-mana gitu, sehingga orang tamu ya tamu yang datang menjadi kesulitan. Ah itu sebentuk egoisme. Nah, lalu kita kemudian tulis. Nah dengan cara apa? Dengan cara hanya melihat ke sekeliling kita. Itu ada ide ya, ada ide. Ah saya mau nulis tentang betapa egoisnya masyarakat Jakarta misalnya, atau masyarakat di sekeliling kompleks saya, kan gitu ya. Nah, kalau tidak punya ide, apa yang saya lihat ya? Apa yang saya pikirkan? Nah, apa yang saya rasakan? Apa yang saya bayangkan? Saya kasih rumus ya. Apa yang saya lihat itu jadi berita, jadi tulisan berita. Oh, tadi saya melihat kecelakaan, lalu saya menceritakan. Itu pasti jadi berita, ya, tulisan berita. Walaupun cukup 5W 1H misalnya, atau cukup 4W saja. Siapa yang mengalami peristiwa itu, apa yang terjadi, di mana, dan kapan. Itu cukup 4W saja. Ya, itu pasti kalau teman-teman tidak punya ide dan apa yang teman-teman lihat, maka itu menjadi berita. Lalu kemudian apa yang teman-teman pikirkan, ya kan? Nah, itu pasti jadi opini. Saya berpikir kalau COVID-19 itu nggak akan selesai misalnya sampai 2021. Wah, tulis saja. Tulis saja. Karena saya berpikir tentang itu. Dari mana datanya? Oh, banyak gitu ya. Oke. Terus kemudian apa yang saya rasakan? Nah, itu akan jadi puisi, ya. Bahkan mungkin tulisan-tulisan yang indah gitu. Itu karena kita merasa. Ya, jatuh cinta itu merasa kan? Kita tulislah perasaan kita itu. Perasaan sebel, perasaan senang, kita tulis. Karena perasaan adalah kekayaan kita. Dan apa yang saya bayangkan, apa yang kita bayangkan, itu jadi fiksi. Ya, kita berimajinasi, maka jadilah novel. Nah, ini tips kedua kalau kita tidak punya ide. Nah, ketika kita masih bingung, oke deh, buka internet, baca media online, lalu kemudian blog walking, kalau teman-teman suka baca-baca blog orang, lalu kemudian komentari, lalu nonton TV. Nah, kalau saya nonton TV-nya sekarang udah di telapak tangan toh, ya, nggak lagi nonton televisi yang di dinding-dinding yang gede-gede itu, nggak lagi. Nah, lalu kemudian ya komentari, ya setiap komentar itu akan jadi ide, ya akan jadi tulisan. Mendengar radio pun sama, ya. Tetapi ide itu tidak akan lahir kalau tidak kita tergerak untuk menuliskan. Jadi harus kita niatkan ketika kita mendengar radio, mendengar berita, mendengar lagu yang bagus, kita untuk tergerak hati untuk menuliskannya. Nah, lalu tip kedua itu adalah ketika kita tidak punya ide, jangan sekali-kali menyimpan ide. Sekarang ini ide itu cepat menguap, cepat hilang, cepat lupa. Ya, bagaimana agar jangan cepat hilang atau lupa? Ya biasanya tulis di dalam secari kertas. Kalau teman-teman masih pegang kertas. Kalau saya nulis langsung di video atau rekam suara saya ya, voice saya, suara saya di voice recorder. Nah, wah, saya misalnya katakanlah saya punya opini, oke. Saya punya opini. Sekarang ini bagaimana katakanlah kelanjutan dari media massa, terutama grup Kompas Gramedia setelah Pak Yakob Utama wafat. Toh, ini ide ya, ide. Saya catat dulu, saya rekam dulu. Nah, semudah itu untuk melahirkan ide, ya. Nah, jika merasa tidak punya ide, itu cara. Nah, jadi hal-hal yang barusan bertanya pada diri sendiri, melihat lingkungan dan seterusnya, itu adalah obat mujarab untuk kita melahirkan atau menggali ide. Nah, the next, bagaimana caranya kalau untuk mengatasi stuck atau macet? Ya udah tadi. Ini ada beberapa ya, ada beberapa 7. Ada 7 gitu ya. Salah satunya aja ya. Tulis apa yang ada di kepala. Yang terlintas saja dulu deh. Indonesia negara yang indah. Nah, itu yang terlintas di kepala saya barusan. Ya. Tetapi
Indonesia akan menjadi terpuruk kalau bangsa ini tidak menyadari kebesaran negara kita. Nah, itu apa yang saya bayangkan, itu yang saya terlintas di kepala. Saya tulis aja. Ya, teman-teman kan punya pikiran toh. Nggak mungkin teman-teman nggak berpikir. Nggak mungkin. Hewan aja berpikir tadi yang di awal. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Curious gitu. Jadi apa yang terlintas di kepala, believe it or not, coba tulis aja dulu. Tulis. Perkara saya nulis apa nantinya, itu urusan nanti. Tapi ini kan ibaratnya untuk mengatasi stuck ya, untuk mengatasi macet di kala menulis. Oke. Hal lain, jangan terpaku kepada ejaan yang disempurnakan. Oke, kita cinta bahasa Indonesia, ya. Kita suka dengan aturan-aturan yang ada di dalam bahasa karena ada tata bahasa di situ. Tapi untuk menulis agar tidak stuck, abaikan dulu EYD. Jangan dipusingkan misalnya antara menggerakkan itu K-nya 1 apa 2 ya. Itu belakangan aja. Tulis yang terlintas aja. Oke, kalau saya menggerakkan, ya menggerakkan aja. 1K gitu. Terus kemudian, oke, saya menggerakkan double K ya. Nggak apa-apa, nanti lihat di kamus belakangan. Yang penting adalah jangan belum apa-apa kita langsung main buka kamus. Berpetualang apa bertualang ya? Ah, gitu, ini yang sering saya contohkan, ya. Berpetualang apa bertualang, ya. Apa namanya? Banyak hal. Tapi nanti belakangan saja. Terlanjur apa telanjur ya? Oke, kalau saya ingatnya telanjur tanpa R, tulis aja. Kalau saya ingatnya bertualang atau berpetualang, tulis aja. Tapi nanti belakangan kita cari mana itu yang benar ya. Please, ejaan yang disempurnakan lupakan dulu. Nah, apalagi tipografi itu urusan mesin ya, mesin tik lah ya, gitu ya. Lalu jangan pusing soal panjang atau pendek kalimat. Kalau saya pribadi selalu menggunakan kalimat-kalimat pendek yang disebut staccato. Yang penting ada subjek, predikat, objek, keterangan. Cukup. Nggak perlu anak kata atau anak kalimat. Maaf. Anak kalimat nggak perlu. Saya kadang-kadang boleh cek ya tulisan-tulisan saya di buku maupun di status-status saya sebagai cerminan saya. Itu jarang sekali ada saya menerapkan koma di situ. Saya titik-titik aja. Titik. Terus keliru. Nggak juga. Kan nggak dilarang juga kalau dalam satu buku nggak ada komanya. Pakai titik aja gitu ya. Daripada kalimat beranak lagi, bercucu lagi, bercicit lagi. Bingung kan nanti menyambungkannya ke kalimat awal, kan gitu. Mendingan staccato aja. Kalau dalam musik tadi Mbak Tita ya, itu ada istilah staccato. Pendek-pendek ya, pendek-pendek. Nah, terpotong-potong gitu, terputus-putus ya. Lebih bagus begitulah, biar pembaca tidak terengah-engah membacanya ya. Dan biar tidak stuck, kalian harus jadi diri sendiri ya. Teman-teman harus jadi diri sendiri. Jangan karena saya sudah membaca buku Karl May gitu ya, saya mau menjadi Karl May gitu. Saya karena sudah membaca buku buku siapa namanya, buku let's say pengarang Indonesia terkenal misalnya sekarang ini Terelie misalnya, lalu saya ingin menjadi Terelie. Please be yourself ya. Biar apa? Biar lancar nulis gitu. Kalau Anda mencontoh Terelie yang bahasanya bagus, Anda harus baca-baca lagi. Saya menemukan kata-kata Terelie yang bagus misalnya dalam sebuah novel. Iya kalau novelnya ada di depan kita, ya. Iya novelnya kalau kita bisa langsung ke halaman yang dimaksud gitu. Bayangkan kalau novelnya juga harus dicari. Kalaupun sudah dicari, harus dicari di halaman berapa, saya harus menemukannya. Itu stuck gitu. Macet itu, ya. Coba kalau jadi diri sendiri. Lancar aja. Karena apa? Diri sendiri itu unik loh, ya. Nggak sama dengan yang lainnya. Itu adalah kekayaan. Maka be yourself, jadilah diri sendiri, ya. Dan kalau saya sih ya, menulis terus menulis sampai kemudian tidak ada lagi kata-kata atau kalimat yang menyisa di kepala saya. Itu prinsip saya gitu. Kemarin ada pertanyaan di Facebook, ada teman saya dari siapa ya? Karel Luntungan namanya. Karel Luntungan, saya masih ingat ya. Karel Luntungan. Dia tanya, Kang Pepi kalau nulis di status di Facebook ya, yang panjang-panjang ini gimana caranya? Ini menarik nih. Buat saya menarik. Ya, sekarang saya kemudian menjadi membuat sebuah artikel lagi ya dari pertanyaan Karel Luntungan itu. Saya membuat artikel lagi bagaimana cara saya membuat
membuat status di Facebook yang panjang yang ternyata saking panjangnya berbentuk tulisan, berbentuk artikel ringan. Nah, saya bilang, saya menuliskannya langsung di ponsel, saya bilang. Lebih enak, karena ponsel saya Android, ya, dan Android itu di Google Type-nya itu ada predictive word. Jadi, kata-kata apa yang mau saya tulis, sudah disediakan sama dia. Ya, misalnya kalau saya nulis Indonesia, ketika nulis in aja udah Indonesia aja muncul, tik aja langsung Indonesianya. Jadi mempercepat gitu. Ada yang lebih cepat lagi saya bilang, sudah saya menulis dengan cara saya berbicara. Nah, kan lebih canggih lagi kan begitu. Dan itu saya tidak berbohong, saya bisa mempraktekkan. Loh, bagaimana caranya Kang Pepi menulis tapi dengan cara berbicara? Lah, sekarang gini aja deh, ini Juminar ini kan direkod ya, direkam. Coba sekarang nanti setelah ini selesai, transkrip kembali apa yang saya omongin, maka jadilah sebuah tulisan. Believe it or not, ya. Jadi teman-teman, saya nggak pernah percaya kalau teman-teman bilang saya nggak bisa nulis, nggak pernah percaya. Selagi teman-teman bisa ngomong, bisa bicara, teman-teman pasti bisa nulis. Cuman nggak tahu aja caranya kan gitu, ya. Nah, saya kasih tahu. Jadi ya silakan nanti praktekkan ya. Berhadapan-hadapan dengan cermin, lalu rekam suara kita, seolah-olah ada tanya jawab gitu ya. Itu untuk ini nanti ya, untuk penulisan kreatif ini. Saya kan juga ngajar nulis kreatif, nulis novel, nulis fiksi gitu. Cara saya mengeksplorasi percakapan ya dalam sebuah fiksi, dalam sebuah novel gitu, atau cerita bersambung, itu kan tekniknya saya seolah-olah berbicara, saya membagi saya menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Dan masing-masing saya ini, A, B, C ini berbicara, gitu. Saya rekam. Latihannya seperti itu. Ya. Nah, aneh kan? Ya, tapi ini cara yang saya lakukan. Kan gitu. Oke, dan yang terakhir adalah writing is rewriting. Jadi jangan takut ya, bahwa sebenarnya menulis itu tidak sekali jadi. Pasti ada waktu di mana kita harus menulis ulang. Nah, oke. The next slide. Oke, tadi 3 hambatan dan 3 obatnya, lalu kemudian saya akan secara cepat aja bagaimana kalau Kang Pepi nulis cepat itu seperti apa. Tadi sudah rahasianya sudah saya ungkapkan ya, dari sisi menulis saya pakai teknologi Google Type Android ya kan. Lalu kemudian saya merekam suara saya dan suaranya itu muncul dalam bentuk tulisan ya. Tulisan loh, tidak harus transkrip lagi kan gitu ya. Itu dari sisi teknologi. Terus dari sisi teori dan kebiasaan yang saya alami adalah kita bisa cepat menulis kalau kita menulis apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai. Apa yang kita sukai itu terkait dengan hobi saya. Hobi saya misalnya main golf, main catur. Kalau kita diminta untuk menuliskan 2 hal itu pasti akan lancar. Ya, hobi saya bertanam. Hobi saya memelihara burung. Ya, coba tulis tentang bagaimana cara memelihara burung yang bisa berkicau gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang kita kuasai itu terkait kepakaran. Saya tadi sudah jelaskan ya, pasti akan dengan mudah saya menulis tentang jurnalisme misalnya, tentang media sosial gitu ya. Itu karena apa yang saya kuasai ya. Nah, ini rumus nih ya, ini belum orang udah pada tahu. Kalau menulis itu teman-teman harus menentukan gagasan utamanya atau ide utamanya nulis. Ide utamanya itu gampang. Bisa 1 kalimat itu terlalu panjang. Atau beberapa kata aja. Misalnya gini. Indonesia bangkit. Ya, oke. Ekonomi Indonesia bangkit. Ditambah lagi tuh. Indonesia bangkit, ekonomi Indonesia bangkit. Karena bisa 2 hal berbeda. Yang ekonomi lebih spesifik lagi. Ketika kita memegang ekonomi Indonesia bangkit, itu adalah main idea atau gagasan utama tulisan kita. Jadi teman-teman, setiap kalau mau cepat nulis, tentukan gagasan utamanya itu apa. Ya, Indonesia baik, Indonesia akan kejebur, begitu ya. Makassar lebih baik, misalnya. Oke, itu gagasan utama. Ya, nanti teman-teman bisa secara cepat menemukan argumen-argumen latar belakang yang menyertainya. Gitu. Tapi penting adalah menentukan gagasan utama. Ya. Lalu kemudian gunakan mind mapping. Nah, ini saya tidak bisa bicara cepat di sini untuk mind mapping ya, karena ini
harus 3 SKS sendiri, ya, menceritakan tentang mind mapping. Nah, saya selalu punya ide gara-gara mind mapping ini. Jadi memetakan pemikiran, ya kan? Kalau saya meletakkan Makassar ya di tengah-tengah, maka di pinggir-pinggirannya itu, di panah-panah yang itu, di mind map-nya itu, pasti di situ ada Coto, ya kan? Ada Losari, lalu kemudian ada Barongko, ada Saraba misalnya, dan lain-lain. Itu kuliner semua, gitu. Atau tempat ada laut misalnya di situ, ada Indonesia Timur. Nah, apakah saya tidak bisa menulis tentang Barongko? Bisa. Dari mana idenya? Dari Makassar itu tadi. Itu mind mapping, ya. Nah, ini nggak bisa diceritakan di sini. Ini harus paling tidak harus 3 jam sendiri untuk bicara tentang mind mapping untuk keperluan menulis, ya. Lalu, nah, sering tadi sudah saya katakan, tulis apa yang terlintas di kepala ini penting. Ketika kita menulis Barongko, teman-teman bisa memulai dengan pertanyaan. Kenapa kalian dengan makanan Barongko? Tuh, itu yang terlintas di kepala saya. Ya kan, dengan teknik bertanya. Ini nanti ada di slide terakhir nih, ada 8 cara membuka tulisan. Kalau keburu waktunya saya sampaikan juga. Kalau enggak wassalam. Kan gitu ya. Lalu jangan mengedit di kepala ya. Itu penyakit kita nih. Penyakit kita itu mengedit di kepala, lalu mengulang-ulang setiap kita berhasil membuat satu kalimat. Baru satu kalimat diulang lagi ke awal. Baru 2 kalimat diulang lagi ke kalimat pertama. Itu penyakit ya. Harusnya lanjut ke kalimat berikutnya dong. Harus ke paragraf berikutnya. Nah, jangan mengedit di kepala. Mengedit di kepala itu tadi terkait dengan EYD misalnya ya, apalagi terkait dengan logika. Itu belakangan aja, mengedit nanti belakangan. Writing is rewriting tadi ada itu ya. Menulis itu sekali jadi, itu rumusnya ya. Lalu kemudian menulis itu ya, itu tadi selesaikan aja deh. Yang penting tidak ada satu kata atau kalimat pun yang tersisa di kepala saya, gitu ya. Nah, lalu gunakan kemampuan berpikir saya, dan bahwa saya punya pendapat ya. Jangan terlalu berpegang terhadap pendapat orang. Ya, belum tentu benar kok pendapat orang itu. Pendapat kita aja, ya, tuangkan. Nah, itu biar kita menulis secara cepat. Nah, terus kemudian kalau bagaimana biar menarik ya, the next slide, ya, the next slide. Nah, bagaimana menarik itu judul. Tapi gimana sih judulnya yang menarik? Ya, tergantung medianya apa. Kalau media online misalnya berita media online itu, saya punya 7 cara membuat judul untuk media online ya. Salah satunya misalnya rahasia, harus mengandung rahasia. Ya, misalnya apa yang ada di tasnya Bapak Jokowi misalnya. Pengen tahu kan apa yang ada di tasnya Pak Jokowi kan gitu. Nah, itu ketika ada tulisan itu pasti dibaca banyak orang. Ya, kita pengen tahu dong. Tas seorang presiden itu apa isinya. Kan gitu. Teaser. Nah, teaser ini terkait dengan jembatan atau katakanlah iklan sebenarnya ya, iklan dalam pengertian iklan itu penggoda untuk masuk kepada tulisan selanjutnya, biar orang itu membaca tulisan selanjutnya. Misalnya gini, benarkah ekonomi Indonesia terpuruk gara-gara COVID-19? Nah, itu jembatan untuk kita baca ke tulisan berikutnya atau ke alinea berikutnya. Body, ya juga harus panjang lebar saya menceritakan body tulisan yang menarik, yang dibaca banyak orang itu seperti apa sih. Ya. Nah, itu nggak bisa saya jelaskan di sini. Nah, di penutup kalau itu bentuknya artikel atau opini, penutup harus disertai kesimpulan. Itu dulu ya. Karena ini nggak cukup waktu untuk bisa ngejelasin bagaimana menulis teaser, bagaimana menulis body, apalagi menulis penutup. Saya penutup ya. Judul yang menarik, the next slide, ya. Ya, judul harus menggambarkan isi tentunya, jangan berbohong ya. Kadang-kadang ada hoax gitu, berita-berita sekarang itu kadang-kadang cheating ya. Cheating itu kadang-kadang suka tipu-tipu gitu, tricky, clickbait gitu. Ternyata isinya kok ya apa namanya ya, tidak sesuai dengan judulnya gitu. Tapi kemarin ada yang
saya baca di kompas.com ya, bukan mengagul-agulkan atau mempromosikan kompas.com ya, tapi ada contoh yang cerdik ya, judul gitu ya. Judul yang cerdik misalnya gini, mertua Syahrini menjual sahamnya di Plaza Indonesia, gitu ya. Coba cek nanti teman-teman di Google ya, mertua Syahrini. Ya kalau kita nulis siapa mertua Syahrini itu nggak dikenal. Syahrini, wow terkenal banget kan ya. Syahrini paling terkenal banget. Maka ditulis mertua Syahrini menjual sahamnya di Plaza Indonesia. Itu it's good ya. Itu salah satu judul berita yang menarik. Tidak menipu, tapi itu real gitu untuk menarik perhatian pembaca dan itu sah-sah saja. Nah, yang tidak sesuai itu apa judulnya, tapi isinya kemana gitu, enggak. Isinya tentang kenaikan ekonomi Indonesia, kok isinya malah Indonesia terpuruk. Nah, itu tidak sesuai gitu ya. Nah, ini unik, rahasia, singkat, jelas. Ini saya punya slide di masing-masing ini ya, masing-masing judul ini. Saya punya slide yang banyak gitu, tapi yang di sini hanya selintas saja. Saya karena waktu juga, terus kemudian teaser, bagaimana menarik untuk teaser, the next gitu ya. Nah, teaser ini merupakan paragraf pertama, jadi harus menarik itu saja ya. Dan kemudian kalau ibaratnya makanan pembuka, dia harus membuat orang lain makan ke menu utama ya. Jadi di teaser itu harus paragraf pertama itu harus membetot perhatian orang, tapi juga tidak dengan cara yang bombastis gitu ya. Indonesia hancur dalam sepekan gitu. Indonesia akan hancur dalam minggu depan gitu kan. Ini bombastis betul ya. Ini menakut-nakuti. Saya pernah waktu itu ada di judul yang bombastis misalnya kan, walaupun cukup membetot perhatian. Judulnya Jakarta menangis misalnya. Wah, ini udah beropini gitu kan. Apa iya Jakarta menangis hanya karena ada satu keluarga dibunuh, itu ada pembunuhan satu keluarga waktu itu konteksnya. Lalu kemudian redaktur memberi judul Jakarta menangis. Nah, itu kan bombastis, membetot perhatian tapi dengan cara yang keliru. Nah, tadi yang Syahrini itu membetot perhatian. Karena oh iya ya, Syahrini lebih dikenal misalnya daripada mertuanya. Ya. Ya, kadang-kadang ini untuk tulisan non opini ya atau non artikel, ada puisi, ada quote, ada pantun, itu biasa ya. Untuk body tulisan biar menarik, satu saja yang huruf besar ya, yang huruf kapital semua adalah bertuturlah dengan runtut. Nah, saya mau jelaskan tentang storytelling. Jadi, menulis yang baik itu sebagaimana kita bercerita. Sebagaimana saya bercerita seperti ini. Dulu orang tua saya sebelum tidur selalu membaca dongeng. Bukan membaca dongeng, dia mendongeng karena tidak pakai baca. Dia udah paham. Entah itu Malin Kundang, entah itu si Boncel, tapi semuanya nancep di ingatan saya. Karena memang dia bertutur. Bapak saya itu bertutur dengan sangat bagus, storytelling, ya, sehingga saya bisa menangkap. Nah, saya pikir semua pembicara yang bagus, ya, penulis yang bagus, apabila dia mampu bertutur dengan baik, gitu. Jadi intinya, ya bertuturlah dengan baik lewat tulisan Anda, lewat tulisan teman-teman, ya. Oke, itu satu saja, bertuturlah dengan baik, karena ke bawahnya itu perlu penjelasan lebih mendalam, ya, lebih lanjut. The next slide adalah penutup, ya. Penutup itu tadi, kalau untuk sifatnya opini, wajib menyertakan kesimpulan, ya. Itu gaya Kompas begitu, ada kesimpulannya. Ya. Mungkin media lain juga sama, ada kesimpulannya. Tapi kalau menulis artikel ringan, seperti saya nulis sehari-hari, saya nulis di Facebook atau nulis di Pepmus, di blog saya punya gitu, ya itu tanpa harus ada kesimpulan, dong, saya naratif kok, yang saya bercerita aja dari A sampai Z gitu. Ya biasanya orang seneng atau nggak ngantuk kalau diceritain ketimbang diceramahin, ya, dengan metode yang sangat rigid gitu ya, orang ngantuk gitu kan. Tapi kalau diceritain oke lah mendengar gitu, apalagi atraktif dalam hal menyampaikannya ya. Ya ada kadang-kadang
menarik untuk sebagian orang ditutup dengan pantun, dengan quote, dengan doa gitu, atau lihat saja nanti, ya selinglah, atau wallahu alam bisawab, kayak kata-kata gitu, ya silakan aja. Ya. Tapi kalau itu menurut teman-teman menarik ya. Nah, tulisan yang bermanfaat itu ya, itu adalah yang tadi saya sebutkan, yang mengandung 5 hal. Dia berisi hal-hal yang aktual, termasuk informatif ya, termasuk informasi yang aktual di dalamnya. Kalau tulisan itu juga mengandung hal-hal praktis atau praktikal, kita mengerjakan sesuatu, how to, dia juga memberikan kita pengetahuan yang bermanfaat gitu ya. Dia juga membuat perasaan kita tersentuh, marah, jengkel, lalu kemudian perasaan kita, oke, saya mau menyumbang karena gara-gara tulisan itu, oke, saya ingin membangun negeri ini gara-gara satu tulisan, misalnya kan, itu adalah tulisan yang sifatnya emosional dan spiritual, yang spiritual itu yang membangkitkan semangat, itu dulu. Karena ke bawah-bawahnya itu udah teman-teman bisa baca sendiri, atau kalau teman-teman yang ada di sini mau selain ini, silakan aja minta ke panitia ya, ke Mbak Didi atau ke Mbak Indah, ya silakan aja dipelajari gitu ya. The next, ya terakhir nih, untuk menggali ide, untuk menulis apapun, ya, entah itu artikel, entah itu opini, entah itu puisi, entah itu fiksi, cerita pendek, novel, dan seterusnya, selalu berpatokan kepada 4P ini. Ya, people, places, problem, dan phenomenal. Ya, orang bercerita tentang orang. Ya, orang tertarik membaca orang, pengalaman orang. Maka di dalam rumus berita atau rumus jurnalisme itu ada man make news. Oranglah yang membuat berita, bukan siapa-siapa, bukan kucing atau bukan anjing, ya, bukan yang lainnya. Tapi oranglah yang membuat berita, ya kan? Saya kira konteksnya Pak Jokowi pakai masker aja, gitu, Pak Jokowi sudah membuat berita. Kita pakai masker apa ya itu? Pakai face shield apa ya gitu ya? Itu di awal-awal dia memakai face shield. Orang bertanya-tanya seperti itu. Ya, itu karena orang suka membaca tentang orang. Places juga sama. Menceritakan tentang tempat, ya. Makassar itu seperti apa? Ya kan, Gorontalo seperti apa? Manusia dengan problemnya, ya. Problem itu adalah sumber ide, sumber inspirasi. Problem apapun, sepahit apapun. Problem masyarakat, problem negara, problem pemerintah, problem orang per orang, ya. Tuh. Dan terakhir adalah fenomena. Fenomena itu gejala. Gejala itu kira-kira apa ya? Hal-hal yang kekinian, trendy gitu ya. Kok sekarang-sekarang ini kenapa anak-anak cenderung misalnya ya melawan orang tua gitu. Atau kenapa sekarang orang pacaran atau gini kasarnya ya, orang sudah anak-anak atau orang sudah berani melakukan hubungan seksual misalnya sekarang malah anak-anak level SMP misalnya, itu kan fenomenon misalnya kalau itu terjadi. Karena dulu ada penelitian yang sangat menghebohkan ketika di Jogja itu pernah terjadi itu beberapa tahun yang lalu tentang hal itu gitu kan. Ya artinya orang dengan permasalahannya, dengan tempat di mana dia tinggal, dan dengan fenomena atau gejala-gejala yang ada padanya, itu adalah sumber ide. Sehingga, the next slide, nah, jangan lupa menulis, jangan takut menulis, ya. Oke, demikian Mbak Riri, Mbak Indah, dan teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan mau dieksplor, mangga. Oke, saya masih memberikan 2 orang penanya, tapi sudah ada 1 di chat. Itu ada dari Andi Nur Afifah. Katanya, adakah tips untuk menumbuhkan komitmen menulis, misalnya 1 hari 1 artikel, atau 1 pekan 1 bab, dalam mengejar target untuk menerbitkan buku di tengah padatnya aktivitas? Terima kasih, Kang. Iya, benar, itu harus punya target. Harus punya target, ya. Kalau saya, targetnya adalah minimal menulis 1 kalimat dalam sehari. Itu target loh. 1 kalimat, bayangkan. Jadi kalau saya sehari belum menulis 1 kalimat, saya bukan saya. Ya. Jadi skribo, apa istilahnya, saya menulis, maka saya ada. Ya.
kalau dalam bahasa Descartes tadi, cogito ergo sum, ya, saya berpikir maka saya ada, maka di sini saya plesetkan jadi scribo ergo sum. Saya menulis maka saya ada. Jadi kalau saya sehari belum menulis satu kalimat, saya tiada. Tuh. Oke, kayaknya ini waktu sudah sangat mepet kan? Sebelum Kang Pepi menutup sesi ini, bolehkah kita membuka semua kamera untuk berfoto bareng Kang Pepi? Saya minta teman-teman untuk membuka semua kameranya. Oh iya dong, Kang Pepi, kita bisa biar ritual, ada ya? foto dan ya ada Ritual. jejak. Ini adalah bukti bahwa hari ini kita bersama Kang Pepi. Ya. Cuman sayang Silakan, gini ya, teman-teman. kalau dalam Zoominar ini saya nggak bisa memberikan latihan bagaimana caranya nulis langsung gitu ya, kalimat per kalimat gitu ya. Ya mungkin yang semoga pandemi segera jadi saya juga kendalanya di situ, karena kalau saya ngasih pelatihan menulis itu ya orang harus benar-benar nulis di depan saya gitu. Kalau ini kan kayak ceramah aja, tapi it's okay lah. Maksudnya kalau memang ini bermanfaat ya nggak apa-apa. Oke, teman-teman sudah pada buka kamera? Masih ada beberapa yang masih belum buka. Mohon segera membuka, boleh? Masih ada 4 orang. Oke, semuanya sudah membuka. Kita hitung ya. Kita siap-siap. Kita menghitung. 1, 2, senyum. 1 kali lagi. Tahan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya masih dari Kang Pepi untuk menutup sesi ini. Silakan, Kang. Ya, saya menutup sesi ini tidak panjang-panjang. Saya kembali ke kalimat awal. Jangan takut menulis. Jangan takut menulis. Intinya teman-teman, pesan Kang Pepi adalah jangan takut menulis, karena jangan pernah berpikir bahwa sudut pandang orang lain itu jauh lebih bagus daripada sudut pandang kita. Betul kan, Kang? Nanti kita tim Riri akan berpikir bagaimana caranya next class semua teman-teman bisa berpartisipasi, bisa langsung nulis. Mungkin kita akan meng-create bagaimana teman-teman semuanya akan menjadi co-host, jadi mereka bisa langsung share screen. Jadi mengharuskan teman-teman yang ikut live Zoom-nya Teh Riri ini harus menggunakan laptop, karena kita langsung praktek. Iya, betul kan? Oke, kalau betul, gitu. Betul. Terima kasih Kang Pepi untuk waktunya malam ini. Jadi teman-teman yang belum follow @Riri, ya, yang belum @Riri_Teh, karena semua informasi tentang kelas-kelas Kang Pepi berikutnya akan ada di situ. Jadi, mohon di-add. Dan sekali lagi terima kasih Kang Pepi. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah. Jumpa. Makasih Kang Pepi. Sama-sama. Kapan ke Makassar lagi, Kang? Wah, udah keluar.